Mikaira meletakkan nampan ke atas meja dan duduk di kursi. "Duh dokter, kenapa Anda duduk di mari sih? Kan banyak kursi kosong di sana." Dia menegur Samuel yang mengambil duduk di kursi hadapannya. Yang dibalas senyuman dari Samuel. "Aku maunya di sini, makan bersamamu Mikaira." "Tapi saya tidak mau makan bersama Anda." Mikaira mulai mengaduk jus melon sebelum menyeruput. "Bicaramu kembali ke mode formal lagi ya." Tangan Mikaira beralih memegang sendok mulai menyuapkan sup ke mulut. "Emang biasanya saya bicara begini kok." Tersenyum Samuel ikut memakan makanan. "Mikaira, kenapa kau masih saja menganggapku seolah orang asing padahal kita sudah sedekat ini?" "Itu sih menurut Anda saja yang menganggap gangguan sebagai kedekatan." Balas Mikaira di sela mengunyah. "Gangguan?" tanya Samuel dengan alis terangkat sebelah. Hela napas pelan dari mulut Mikaira sebelum menjawab. "Iya, gangguan. Dokter dengan seenaknya mengganti wallpaper ponsel saya dengan foto Anda. Bahkan Anda juga memasukkan nomor kontak Anda dengan nama... menyebalkan pokoknya. Bikin aku sebal saja kalau mengingatnya lagi." Kekahan pelan dari Samuel yang lagi-lagi merasa gemas akan ekspresi lucu yang ditunjukkan dari wajah Mikaira. "Jangan ketawa, saya tuh lagi kesel sama Anda. Bukannya takut kek, malah ketawa. Dasar aneh." Sebal Mikaira kembali menyuapkan cairan kental sup. "Sosokmu yang inilah yang membuatku semakin tertarik padamu, Mikaira," kata Samuel sukses membuat Mikaira sedikit tersentuh malu. Apaan sih? Nggak jelas deh." Mikaira mengalihkan pandangan ke arah lain menghindari tatapan hangat Samuel yang sedang menatapnya lekat. "Duh, kenapa juga aku pakai tersipu segala sih? Kan di hatiku hanya ada John. Jangan tersipu tampang gantengnya dong, Ca. Dia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Jonathan, si pangeran ganteng itu." Batin Mikaira merutuki perasaannya yang terpesona akan senyuman ketampanan Samuel. "Mikaira, katakanlah, apa yang membuatmu tidak menyukaiku agar aku bisa memperbaikinya?" Samuel bertanya dengan tatapan kesungguhan dan ketulusan. Anda bicara apa sih dari tadi?" Gagap Mikaira merasa terbebani akan tatapan itu dan risih. "Aku sedang bertanya kenapa kau tidak menyukaiku. Padahal aku sangat menyukaimu." Mikaira melirikkan mata ke sudut mata menghindari bersih tatap. Itu... kenapa kamu selalu bertanya yang sudah kamu ketahui sih? Berhenti menanyakan hal seperti itu deh." "Kenapa? Apa salahnya aku bertanya begitu pada gadis yang aku perjuangkan?" Alis Samuel sedikit terkerut dengan tatapan memincing selidik. "Atau jangan-jangan kau benar-benar sudah tertarik dengan kakak sepupuku?" "Hah?" Sontak Mikaira menoleh cepat. Lidahnya keluh terasa sulit untuk bersuara tidak bisa menyangkal. Dia tercekat bersitatap dengan Samuel. Apa sejelas itu rasa sukaku pada John, sampai dia menebaknya dengan tepat? Batin Mikaira seiring pacu jantung yang berdegup cepat menciptakan rona merah pada pipinya. Suara teriakan serta kegaduhan dari seberang ujung yang terlewat 3 meja dari meja Mikaira. Seketika perhatian Mikaira teralihkan melihat pada keributan itu, di mana orang-orang berlari mengerumuni satu meja tersebut. Ada apa? Kenapa di sana sangat ribut? Heran Mikaira menatap tanya. Samuel ikut melirik ke asal kegaduhan itu. Sepertinya ada orang yang pingsan. Benarkah? Siapa yang pingsan? Rasa penasaran Mikaira membuat dia berdiri dari duduknya. Sepertinya seorang perempuan. Jawab Samuel acuh membenarkan duduknya dan menyeruput jus. Permisi. Mikaira mencoba menghentikan seseorang yang hendak berjalan melewati mejanya sepulang melihat dari kerumunan. Iya dok, kata seorang perawat yang dihentikan. Apa yang terjadi di sana? Itu ada perawat yang baru saja meninggal di tempat. Padahal tadi dia sangat baik-baik saja.
Tetapi entahlah dia meninggal di tempat saat sedang menikmati makanan. Meninggal? Bio Mekaira kaget, dia melirik ke arah meja yang mulai lengang. Karena orang-orang mulai kembali bubar. Iya dok, dia meninggal secara mendadak begitu. Itu kan meja perawat yang bernama Iis tadi. Batin Mekaira mengingat perawat yang bertukar nampan makanan tadi. Jantung Mekaira langsung berdetak keras mengingat senyuman ramah perawat bernama Iis itu. Seketika tubuh Mekaira lemas dan ambruk ke kursi. Mekaira, panik Samuel langsung beranjak berdiri mendekat. Saya permisi dulu dok, kata perawat yang sempat ditahannya tadi memundurkan diri. Ada apa? Apa ada yang sakit? Katakan padaku. Cemas Samuel panik. Perawat itu tadi sempat ketukar makanan denganku. Kenapa dia meninggal seperti itu? Padahal tadi dia terlihat baik-baik saja. Terbata Mekaira karena shock dan tak percaya. Mendengar penuturan itu, Samuel teringat kembali saat Mekaira bertukar nampan makanan dengan seorang perawat. Alis dia berkerut dalam seiring otaknya bekerja menyimpulkan. Mungkinkah? Keterkejutan Samuel sontak membuatnya berdiri. Sebentar, kau jangan kemana-mana, tetaplah di sini. Aku akan kembali. Kata Samuel lalu melesat pergi ke arah meja yang sedang dibereskan alat makan bekas perawat yang meninggal tadi. Sesampainya di meja itu, berhenti, jangan sentuh itu. Tegas Samuel menghentikan pergerakan seorang wanita yang hendak mengangkat nampan berisi makanan yang belum habis. Iya dok, tapi ini bekas mbak perawat yang meninggal tadi. Herannya. Letakkan nampan itu. Tapi dok, taruh kembali. Sentakan Samuel meninggi. Membuat wanita tersebut tersentak takut dan dengan patuh meletakkan kembali nampan itu ke atas meja. Tanpa peduli akan lirikan tanya dan kegaduhan bisik-bisik orang sekitar, Samuel langsung merangsek memeriksa makanan yang masih tersisa banyak di atas nampan tanpa menyentuhnya. Samuel meneliti dari gelas jus serta mangkuk sup sembari berpikir menyimpulkan. Jika dicium dari aromanya dan penampilan memang tidak ada yang salah. Tapi mangkuk sup ini sebagian besar masih dibilang utuh. Berbeda dengan gelas jus yang hanya tinggal sepertiga. Apa mungkin Samuel bergerak melepaskan jam tangan bertali rantai berwarna putih keperakan dari pergelangan tangannya. Wah, dokter, apa yang Anda lakukan? Wanita petugas bersih-bersih tadi bertanya saat melihat Samuel mencelupkan ujung rantai tali jam ke jus minuman tersebut. Yang tak dihiraukan Samuel mengamati perubahan dari benda yang dicelupkan itu. Ternyata tali jam yang tadinya berwarna putih keperakan itu mulai berubah warna menjadi hitam. Sukses membuat mata Samuel terbelalak mendapati kesimpulan pasti. Ternyata benar, minuman ini telah diracuni. Dan mungkin saja target mereka adalah Mekaira. Yang beruntungnya makanan itu ketukar. Gumam pelan Samuel hanya didengar oleh dirinya sendiri. Tangannya terkepal kuat saat mengetahui kenyataan Mekaira dalam bahaya. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Samuel menarik kembali tali jam yang sebagian sudah menghitam itu lalu berbalik berjalan kembali ke mejanya, di mana Mekaira masih duduk meninggalkan tatapan orang-orang yang menatap tanya penasaran. Mekaira, apa? Sahutan Mekaira yang sedang menyeruput minuman. Sebaiknya kita harus segera keluar dari sini. Ajak Samuel setelah berada berdiri di samping kursi yang diduduki Mekaira. Kenapa harus saya juga? Anda saja yang keluar sana. Saya mau menyelesaikan makan. Ketus Mekaira kembali meminum jus. Tidak, kau harus keluar dari sini, tegas Samuel. Lalu dengan gerakan cepat Samuel meraih dan menarik tangan Mekaira. Kali ini tolong jangan membantahku. Hei, apa-apaan sih? Aku kan belum selesai makan. Bingung Mekaira dengan pasrah mengikuti langkah kaki Samuel yang membawanya keluar kantin. Mengertilah Mekaira, nanti kau bisa makan sepuasmu, kata Samuel berjalan dengan langkah tergesa membuat gadis yang dicekal lengannya terseret. Ya, tapi... Meski ingin memberontak, Mekaira hanya bisa menuruti mengikuti.
Dari kejauhan di balik sekat dinding bercat putih, sepasang mata tajam dan awas tampak terarah memperhatikan pergerakan Mekaira dan Samuel yang baru saja berjalan keluar dari kantin. "Rencana kita gagal, Tuan," ucap lelaki berpakaian perawat pemilik mata tajam itu pada orang di seberang telepon yang sepertinya majikannya. "Jalankan rencana B," suara pria dari seberang telepon memerintah dengan licik. "Baik, Tuan," kata lelaki berpakaian perawat tersebut. Lalu panggilan pun berakhir. Dia kembali mendial nomor lain di kontak dan menghubungi orang lain yang sepertinya rekannya yang akan bekerja sama menjalankan perintah majikan. "Lanjut ke rencana B," titah perawat tersebut. "Baiklah, beri tanda. Dia menaiki yang mana?" Suara pria di seberang telepon menjawab. "Oke,